wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan kali 5 menit ya. Bukan, 10 menit. 15 menit ya pembukaan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama itu ta'alim wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa nafa wa intifa'ah wa ifadah wa istifadah wal hasalah tamassuki bi kitabil wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalal ta'ala al khair ibtiga wa jillahi wa mardatihi wa thawabi wa qurbi. Allahumma inna nas'aluka faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma atina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi Wakilna bil taqwa wajibna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi kutubihi bid daraini amin. An-najasatu lughatan al-mustaqdar. Kemarin sudah kita bahas ya tentang masalah najis. Nah, najis secara bahasa adalah al-mustaqdaru, sesuatu yang kotor. Jadi bukan semua sesuatu yang kotor itu ada kotor tapi tidak seperti apa? Kemarin kayak mukhot atau busok ya. Air ludah. Kemudian ingus. Atau kalau misalkan kalian kotor misalkan ya, baju kalian kotor kayak ancar 2 minggu nggak ganti. Bukan berarti tidak boleh pakai sholat. Bisa walaupun itu kotor. Tidak semua kotor itu najis. Tapi kalau yang najis pasti kotor. Misalkan kalian jalan, tapi nggak pakai sandal, jalan dari sini sampai sana. Terus kalian akan sholat, kotor sini, penuh dengan item-item lah, kayak poli bangunan gitu biasanya. Boleh nggak dipakai sholat? Boleh. Selama dia tidak menginjak sesuatu yang najis, bukan yang kotor. Jadi kotor tidak selamanya najis. Ada yang kotor tidak najis. Ada najis jelas kemarin ya, seperti yang saya sebutkan, darah, al-baul wal rawth, air seni atau air seni ya, air seni itu kan air kucing, al-rawth kotoran, nanah, al-qoi nanah, al-qoi muntah atau air liur ya. Kalau air liur, kalau iler ya maksudnya yang dari sini najis. Kemudian bangkai, sholat, ada semut, gatal kan, semut merah kan, gigit. Misalkan si Rizky, ini apaan ini? Yang mencret, mati kan? Udah, sholatnya batal. Kecuali kalau dia lembut. dimakan batal. Karena apa? Karena dia bang. Tapi kalau semutnya belum mati ya, bukan bang. Kemarin sudah kita bahas ya tentang masalah talfik juga ya. Masih ingat ya talfik syarat-syaratnya ya? Ya, yang pertama jangan hawa, jangan karena nafsu. Kayak anca nafsuan, pengen tidur maksudnya, pengen main, nafsunya pengen main, pengen tidur gitu kan, anca, betul gak? Rasanya tuh pengen, kayak kemarin katanya Rizky sama Hanif udah tobat ya, sudah merenung. Dicoba lagi anca ya, ya iseng-iseng berhadiah lah ya, coba lagi. Berhadiah. Oh iya, siapa tahu besok berhasil, kan kita nggak tahu. Amin. Sampai mana tadi ya? Ustaz langsung lupa. Talfik. Oh ya, talfik. Jadi sesuai dengan hajat, dengan kebutuhan. Jangan karena abas, karena main-main, karena tidak ada tujuan. Terus yang kedua, apa? Syarat yang kedua? Tidak bertentangan dengan aturan yang tidak sampai menyalahi daripada maqasidus syariah. Kemudian yang ketiga
bahwasanya yakin pendapat itu benar. ya pendapat itu tidaklah menyalahi aturan dengan mazhab yang lain. Seperti yang kemarin Ustaz contohkan khamar dengan khamar ya, anggur, minuman yang memabukkan. Ada yang terbuat dari anggur, ada yang bukan dari. Kalau Hanafiyah itu boleh diminum asalkan Sedikit. sedangkan kalau Syafi'iyah mutlak itu tidak boleh. Misalkan ya seperti yang Ustaz kemarin lah ya, kalau misalkan kalian lupa bisa lihat live, bukan live apa, di YouTube ya, kalian scroll aja. Kemudian selanjutnya adalah dia itu harus yakin bahwasanya ini pendapat benar. Khamar itu ada yang najis, ada yang tidak. Ada nggak yang tidak najis? Kita sekarang bahas masalah najis ya. Sebutkan nanti kalian najis apa saja nanti kita bahas. Kayak khamar ya, minuman atau sesuatu yang memabukkan. Jadi khamar itu ada dua, ada yang jamid, ada yang ma'i. Ada yang jamid, ada yang ma'i. Kalian tahu tulisannya bagaimana? Aduh. Faktor Rusia. Bukan. Puasa. Oh. Untuk puasa sama dengan kalian. Kita bikin aja. Kalian puasa ngantuk tidur lemes. Kalau Ustaz enggak. Orang semangat. Sama aja tuh. Ada yang jamid. Ada yang kan baru tadi Ustaz tanya. Ada jamid, ada ma'i. Kalau jamid dia itu keras, bukan cair. Apa itu? Padat ya. Kalau ma'i ini lawan kata daripada padat, cair. Udah cair belum Anca? Udah cair belum? Apanya ini? Uang jajan. Kadang orang-orang tuh aneh, cair padahal uang masa bisa di sesuatu yang padat kan? Oh iya bisa ya. Cair gitu. Ada yang jamid, ada yang ma'i. Jadi khamar ada yang jamid, ada yang ma'i. Kalau yang ma'i cair, ya seperti yang kalian lihat, whisky. Apa? Sampahnya. Nah, itu. Heineken, Carlsberg, apa lagi? Bir Bintang, sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu yang najis. Capcin. Najis. Jadi alkohol, minuman anggur yang cair atau yang membuat yughammid al-afkar, yughammid al-uqul, apa yang membuat ini itu mabuk, itu adalah najis. Itu kalau cair. Beda lagi kalau jamid. Padat. Seperti apa? Sabu-sabu. Narkoba. Berarti apa? Lawan katanya najis. Tidak najis. Kayak ekstasi, sabu-sabu. Itu tidak berarti halal dong. Tidak. Beda ya. Halal dengan haram, najis tidak Jadi kayak sesuatu yang membuat yogomit, sesuatu yang memabukkan, yang membuat teler lah ya. Tapi yang dia itu bentuknya itu padat seperti pil ekstasi, sabu-sabu, apalagi lem. Kalau lem dia aslinya sih tidak najis dia. Lem kan tidak najis. Itu penyalahgunaan aja. Karena memang tidak ada modal, terus memang nggak ada modal kan. Karena orang ngelem itu masa punya uang dia. Berapa lem itu? Lem 10.000 ya? Lem Fox ya? 7. Apa lem Ibon. 10.000 tuh nggak ada uang. Beda dengan yang minuman mahal kan. Paling murah kayak 50.000 ya. Ya Anca. Oh nggak tahu. Ada yang 300.000. Ada yang 5 juta, ada yang 70 juta, ada yang 100 juta, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta, ada yang 1 M.
Kenapa usah tahu? Bukan berarti nyoba ya. Ya kita Hah? Bandel. Sembarangan. Aca udah siap di belakang kalian. Bisik-bisik. Pergi mati udah. Rizky, bisa nggak? Itu lubang aja tuh. Itu siapin. Lubang. Ada dua opsi sih. Yang samping rumah Pak Ilham itu kan masih bisa itu. Oi. Kalau nggak di sini Ya sini aja. aman. Songong amat betul. Sampai mana tadi? Ya, intinya apa namanya? Dia tidak najis kalau misalkan badan. Jadi nanti permasalahannya ketika misalkan nih contoh ya, dan na'udzubillah waliyadzubillah. Misalkan si Rizky dari Aceh kan. Kan Aceh kan tempatnya Sanja. Dia ustadz Masya Allah kan. Tapi nyambi. Di bandar ini. Misalkan nyambi kurir kan. Nyambi kurir. Tapi udah kau nganter. Kan sekarang kan lagi marak tuh kan. Apa namanya? Pekerjaannya profesi kan. Kurir loh, itu jangan salah loh. Kurir itu kayak gitu. Sekali transaksi bisa 5 juta. Dia hanya membawa aja, menyampaikan pesan, menyampaikan barang tadi. Misalkan si Rizky, misalkan contoh naudzubillah ya. Jangan terlalu diambil serius, biar kalian ini happy. Yuk, jangan serius jalan. Nanti kamu luntur ininya ya. Apa luntur? Enggak jadi luntur itu. Misalkan si Rizky kurir ya, dia bawa ya nggak usah banyak-banyak lah. Kalau biasanya kayak sabu itu kan nggak terlalu banyak ya, paling 5 gram. 5 gram kan kecil. Nah, berhubung dulunya Rizky ini adalah santri ya. Saat maghrib kan, ada imam baca Ar-Rahman. Ini menjurus. Iya enggak? Ini menjurus. Ustaz tadi itu aslinya tidur. Berhubung imamnya Ar-Rahman, bangun Ustaz. Langsung kata Jadi alarm ini. Misalkan si Rizky lagi ngantar, udah gak usah banyak-banyak, dirim. Offset. Udah kurir, dia dengar imam das Ar-Rahman, akhirnya dia apa namanya? Sholat. Itu Ar-Rahman lagi nggak jadi, enggak. Jadi dia sholat, tapi dia bawa apa? Sabu di kantongnya. Nah, itu tidak apa? Sholatnya sah. Ustaz nggak bahas masalah ini dosa atau tidak ya. Kalau dosa ya pastilah dosa, itu kan pekerjaan yang haram, yang dilarang. Tapi kalau untuk masalah apa namanya sholat sahnya atau tidak ya sah, karena memang benda itu tidak tidak ya pahamnya. Ini nanti kembalinya ke situ, najis atau tidak najis. Adapun apa namanya kayak pewangi, parfum, kayak apa? X, parfum X. X ya? Apa? Casablanca lagi. Casablanca. Oh, Ustaz. Sulit banget. Soalnya sponsornya luar biasa ya. Putar terus kan. Gojeknya perempuan cantik loh. Ah iya. Habis itu enggak apa-apa. Aja kan ini realita. Bisa buat pelajaran buat kalian. Langsung stalking IG. IG-nya apa ya? Ada ya seperti Axe, Casablanca, apa lagi? Apa? Intinya dia parfum. Itu bagaimana? Itu kan ada alkoholnya. Boleh nggak? Itu najis nggak? Saya nanya nih, najis nggak itu? Nggak. Kenapa nggak? Katanya tadi yang ada apa? Alkohol itu najis. Alkoholnya beda. Bukankah alkohol? Iya itu apa? Itu juga gitu alkohol. Emang ada alkohol yang beda? Alkohol dalam obat misalkan kayak Rivanol sama alkohol yang ada dalam minuman beda. Emang beda. Jadi di sini tuh khilaf antara ulama dengan madhab ya. Aduh. Pengen futsal, ya kalau mau olahraga. Ya, kalau yang cair, Anak kuat sore lagi. ini
ada beberapa pendapat dari ulama ya. Ba'du Syafi'iyah seperti Imam Al-Muzani, kemudian Rabi itu mengatakan tidak najis, tidak adamun najasa. Kameranya udah benar belum? Udah. Ya, pendapat yang pertama. Pendapat ada beberapa, bukan pendapat pertama, pendapat yang selanjutnya. Jadi ada beberapa dari pendapat Syafi'iyah itu tidak tapi kalau jumhur, jadi ini ada batu Syafi'iyah sama Malikiyah ya, dari sebagian Imam Syafi'iyah sama Malikiyah. Sebagian imam madhab Imam Malik, sebagian imam di madhab Maliki sama sebagian imam di madhab Syafi'iyah mengatakan tidak najis mutlak. Jadi tidak najis, gitu ya. Boleh nggak kita ikut? Ya boleh-boleh saja. Tapi ya tetap lihat 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 permasalahan dulu. Kita jangan jangan terlalu mengamankan ya. Tapi intinya kalau mengikuti pendapat beliau ini ya boleh-boleh saja kan. Karena mereka itu juga Masya Allah kan, bukan orang sembarangan, mustahid juga gitu. Tapi di dalam mazhab Imam. Adapun kalau jumhur ya mutlak. Jadi mutlak ya, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah. Semuanya mengatakan bahwasanya khamar yang cair itu adalah najis. Kemudian kembali ke masalah kayak parfum ya. Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama ya, pendapat yang amat ya, jumhur, pendapat yang kuat ya itu najis ya, najis ya. Mana saat yang kemarin saya udah beli misalkan nandang, aku baunya itu luar biasa. Nandang kalau pakai kamu ya biasanya pakai parfum ya, wanginya tuh sampai samping. Reksa apa? Nandang? Reksa. Oh Reksa. Oh dua-duanya. Oh Reksa minta ke Nandang. Oh gitu. Tetangga samping ini kalau main semprot itu luar biasa, banyak sekali. Mau semprot baygon kan, nyamuknya pindah ke samping. Oh iya kan, semprot nyamuknya pindah ya. Ustaz juga nggak mau kalah juga kan. Ya kalau kita mengikuti pendapat yang muktamad ya najis. Tapi kalau pendapat yang kedua ada jalur alternatif ya, Ba'dul Malikiyah wa Ba'du Syafi'iyah yaquluna bi adamin najas. Ya kita ngambil aja dalam permasalahan ini yaitu dalam alkohol dalam parfum. Akan tetapi ada dari beberapa ahlul tib atau ahlul khibrah atau minal atibba ya, beberapa para pakar ya di bidang kesehatan ya dokter, laboratorium dan sebagainya, itu mengatakan bahwasanya alkohol yang ada di dalam minuman itu beda dengan alkohol yang ada di dalam campuran kayak bahan kimia ya, kayak pengobatan atau dalam wangi-wangian parfum. Tapi kan kita nggak bisa jamin kalau yang ada di parfum itu adalah bukan alkohol yang ada di dalam minuman. Kalian bisa jamin nggak? Kalau misalkan Sidafa, kalian misalkan satu saat ya, kita kan kalau sekarang masih bareng, tapi kalau satu saat misalkan Sidafa udah jadi dokter, si Rizky masih jadi kurir ya. Masih jadi kurir. Contoh. Ya Dava gitu kan. Lagi di Aceh, Davanya lagi di Depok di Jakarta. Ya Dava, kayak hal, alhamdulillah.
khidmah ya Rizky. Mau perlu apa Rizky? Ganja ada ganja. Enggak. Bukan. Pinjam uang bisa nggak? Oh, enggak. Bukan. Jadi gini, Dava, itu gimana tentang apa namanya alkohol yang dulu pernah dibahas? Itu benar nggak? Alkohol yang di minuman sama di pengobatan sama di parfum misalkan itu sama. Benar nggak kayak gitu? Ternyata si Dava enggak itu beda gini. Ya udah aman. Tapi kalau misalkan itu juga ya sudah. Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama ya najis, tidak boleh kita pakai. Sebentar, jangan di skip. Terus satu pak. Swipe. Ya. Tapi kita punya jalur alternatif. Ada jalan yang kedua, mengikuti pendapat yang kedua bahwasanya khamar itu tidak ya. Lupa. Halal. Ya sudah. Ada halalnya. Ustaz nggak apa namanya tidak memerhatikan. Kalau misalkan sudah ada halal dari fatwa MUI misalkan atau lembaga yang terverifikasi bahwasanya dia itu adalah yang mengesahkan ya dalam bidangnya, dalam bidang agama atau dalam bidang kedokteran dan sebagainya, ya sudah. Tidak apa-apa. Tapi kan ada yang lain kan, kayak apa maskulin, ada yang parfum yang mahal tuh kadang 1 juta, 2 juta yang kita mereknya juga nggak tahu kan, dan belum terverifikasi dengan lembaga atau aqua ya dan sebagainya. Nah itu ya. Udah paham kalian? Kemudian Imam Nawawi mengatakan dalil yang mengatakan khamar itu najis itu tidak ada. Maksudnya tidak akurat, tidak spesifik. Memang kalau dalam surat Al-An'am apa Al-Maidah? Innamal khamru wal maisir Al-An'am ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal aja apa? Senyum. Ustaz enggak butuh senyuman kamu. Lupa. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu. Rijsun di sini memang ada beberapa yang menafsirkan adalah najis. Ada yang menafsirkan rijsun ini adalah sesuatu yang kotor. Nah, beliau Imam Nawawi mengatakan bahwasanya tidak ada dalil spesifik yang mengatakan khamar itu najis. Tapi di situ hanya sebagai bukan hakiki ya, tapi secara maknawi. Secara bahasa saja bahwasanya khamar ini adalah najis, sesuatu yang kotor. Tuh. Kemudian ada beberapa yang mereka orang-orang yang mengatakan itu tidak, atau beberapa ulama yang mengatakan tidak najis. Itu mereka berasumsi ya. Mereka percaya bahwasanya dulu di zaman sahabat itu kan sebelum ada pengharaman minum, dulu kan sahabat kan minum, betul nggak? Iya. Ada nggak kalian yang nggak percaya kalau sahabat tidak minum? Sahabat itu minum. Berarti kita boleh dong. Sahabat itu minum anggur, minum yang memabukkan. Bahkan kalau kita baca dalam kutubut turas, kitab-kitab apa namanya? Ya, kitab-kitab turas, kitab-kitab syariah ya, tentang hukum daripada khamar ya, atau dalam sejarahnya. Sahabat itu sampai tidak bisa meninggalkan minum. Karena memang kalau orang udah sekali minum, dia akan terus ya. Itu sahabat saking berat dalam minuman, dan akhirnya gara-gara sholat ya. Ya ayyuhalladzina amanu apa? La taqrabus sholata. Mana itu dalilnya? Tadi? Hah? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Gara-gara turun ayat itu akhirnya apa? Diharamkan. Masih ingat nggak itu ceritanya? Masih. Ada sahabat imam baca surat Al-Kafirun.
qul ya ayyuhal kafirun. Aslinya kan gitu, la a'budu mata. Akhirnya gara-gara sahabat mabuk, wa ana a'budu mata a'budu, dan aku menyembah apa yang kalian sembah wahai orang-orang kafir. Gara-gara sahabat bacanya itu salah sampai merubah ayat. Makanya kayak Anca ini bahaya, sering merubah ayat. Kalau kalian ya yang sering merubah ayat ya, sobatnya. Akhirnya apa, diturunkanlah ayat itu tadi tentang pengharaman minum. Jadi saat itu sahabat memang benar suka minum. Kemudian turunlah ayat itu, akhirnya apa, dilarang atau diharamkan. Kalau misalkan saat itu sahabat bukan orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang beriman, pasti orang-orang yang di sekeliling Rasulullah itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, iman yang tinggi. Karena apa? Karena memang Rasulullah. Kalau misalkan mereka tidak punya iman dan takwa, maka mereka tidak bisa meninggalkan minum. Akhirnya saat itu ketika turunlah ayat tentang pengharaman minum, tentang yaitu tadi ya, minum itu adalah sesuatu yang haram. Akhirnya mereka, para sahabat, membuang anggur-anggurnya, membuang minumannya yang ada di dalam botol di jalanan, dibuang saat itu. Akhirnya apa, kan jalanan menjadi basah kan, menjadi najis karena mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya khamar itu tidak najis. Saat itu ketika sahabat membuang minuman mereka sehingga jalan itu menjadi basah, dan pastinya najis ya kalau misalkan kita mengatakan bahwasanya khamar itu najis. Seperti itu. Kalau misalkan saat itu para sahabat mengatakan itu najis, pastinya bukan dibuang di jalan, tapi harus di tempat yang yang aman daripada lalu lalang orang. Kalau nggak dibuat di selokan, dibuang di suatu tempat lah ya. Tapi saat itu sahabat membuangnya di jalanan, udah kayak air biasa gitu. Jadi intinya orang-orang yang mengatakan bahwasanya khamar itu tidak najis, yaitu tadi karena melihat para sahabat saat itu membuang khamarnya, membuang minumannya itu di jalanan. Ya kan? Kalau orang jalan nginjak itu minuman pasti najis, nggak bisa dipakai sholat misalkan dia nggak pakai sandal dan sebagainya. Itu enggak. Dan kalau misalkan kita gambarkan nih, jalan basah, ada kendaraan, ada budak kecipratan, pasti najis. Paham ya? Jadi saat itu buang minumannya itu sampai jalanan itu menjadi basah. Itu ya, itu adalah pendapat daripada orang-orang yang mengatakan bahwasanya khamar itu tidak najis. Jadi sekarang kalian bebas memilih yang mana. Tapi tetap kita memilih yang najis. Kita mengikuti pendapat yang kuat, pendapat yang mu'tamad. Mu'tamad itu yang dipakai ya. Paham? Apalagi? Itu tentang alkohol ya, jadi intinya kalau kita memakai parfum ya sudah, kita yakin bahwasanya ini adalah tidak najis. Kalau misalkan itu najis ya sudah, kita mengikuti pendapat. Juga di situ ada mazhab Syafi'iyah juga. Kemudian masalah apa lagi? Ada yang lain nggak? Ada yang nanya nggak? Tolong tahu. Ya? Kan yang memabukkan kayak alkohol atau khamr. Tapi kalau sama nggak, kalau kayak orang keracunan kan ada yang nggak langsung mati, ada kayak model mabuk gitu. Maksudnya bentuknya sama kayak kita kena alkohol, misalnya kita jadi atau udah batal atau gimana, kedudukannya gitu kan dia kan kayak fly juga kan, kalau orang gitu, kalau orang yang keracunan yang nggak sampai mati kan ada yang masih setengah sadar kayak orang mabuk gitu. Ya terus? Jadi apakah
modelnya seperti mabuk seperti khamar, maksudnya kan kalau dihukum kan mungkin enggak ada, mungkin apa kayak ibaratnya jadi seperti khamar kan kayak orang kan enggak, mungkin kayak di Kalimantan itu kan dia mabuk juga tidak karena khamar yang alkohol itu kan banyak yang dari kayak model campur-campuran ini kan bukan apa kayak obat-obatan dicampur-campur antipo, semua itu. kayak dicampur Iya. apa yang itu dicampur bondrek gitu loh kan. Campur-campur Ada gitu semua. kan. Kodek semua baygon. Ya bisa, ya intinya itu juga kita bilang mabuk. Kan ada yang bukan anggur, ada yang tidak. Iya, namanya nabit nanti. Jadi sesuatu yang memabukkan tapi bukan dari anggur, tapi dengan sesuatu yang lain. Ya tadi bodrek. Udah. Pertanyaannya panjang nggak? Kemudian mani ya, mani tidak najis. Mani tidak najis. Ini mohon maaf kita bahas yang lain ya. Rutubatul farji, perempuan, cairan. Oh iya. Kayaknya mereka kan selalu pakai pelindung ya. Iya. Dalam. Itu najis nggak? Cairan yang keluar dari lubang perempuan itu? Paham nggak kalian? Enggak, ada gambar Sat. Gak ada gambar. Ini terlalu besar ini. Kalau terlalu besar ini tandanya udah tua ini. Sat ini direkam loh Sat. Jadi kata Anim nggak ada gambar. Tulisan gambar. Oh iya. Maksudnya apa di gambaran ini? Ini apa? Penglihatan. Mana dulu? Ya kalian lihat dulu. Perspektifnya. Dedek gimana, aman Dedek? Dedek itu menang. Perempuan ketika dia mengeluarkan cairan misalkan, itu bagaimana? Apakah cairannya itu najis atau tidak? Ya? Sama kayak Perlu mas gimana kan? Hah? Cairan perlu masak gimana? Men. Bukan men. Ya cairan biasa. Oke, Mengeluarkan air gitu. Bukan, kalau kencing jelas itu. beda. Bukan mandi bukan ya kan? Emang sulit sih ngomong sama kalian ini. Gimana, Dava? Gimana? Kamu jelasin. Cairan yang kayak bagaimana? Beda, bukan kencing, bukan apa, tapi yang buat ya model kayak mani gitu. kayak gitu tapi sedikit Bukan mani. Iya, keluarnya Cairan aja, ngeluarin cairan. keluarnya pas ini juga. Bukan ya, dia ngeluarin aja. Apa? Gara-gara apa Udah kita sebabnya? nggak bahas itu ya, kalian nggak paham. Oh ini penasaran nggak bisa ini harus tuntas. Enggak. Ya udah, Ustaz kasih petunjuk ya. Hari Sabtu buka YouTube. apa nih Buka Google biar kalian tahu. Ya intinya ketika perempuan dia mengeluarkan rutubah kayak cairannya namanya farji itu ada cairannya. Apalagi kalau perempuan itu kan dia kan kayak gampang ya mengeluarkan cairan. Sebab keluarnya. Gak ada sebab ya, keluar aja. nggak boleh kering lembab. Bukan keluar. Jadi kalau misalkan ya keluar ya, intinya keluar ya. Kayak gimana? Jadi bisa dibilang itu bukan mani ya. Kalian tahu wadi atau madi ya kemarin ya. Kalau madi itu apa? Indah sauroni syahwa ya. Sawahnya setengah-setengah. Jadi itu tuh bukan kayak madi dan juga bukan kayak keringat ya. Jadi intinya keluar cairan aja gitu. Itu bagaimana? Lembabnya gitu ya. Ya intinya gitulah. Mas. Intinya gitulah ya. Belum pas nggak tahu apa lah. Itu bagaimana? Apa? Itu najis atau tidak? Tidak ya. Kalau misalkan dengar, kalau misalkan dia itu keluarnya dari yang masih ujung ya, masih di permukaannya itu tidak najis. Tapi kalau cairan itu keluar dari dalam
dari dalam banget. Kalau misalkan ada seorang suami dia ingin mendatangi istrinya nggak sampai nggak nyampe misalkan ya, karena saking pendeknya misalkan. Pendek dalam hal ya kalau orang nggak nyampe kan pendek. Iya. Terus apa? Saya mau bahas pakai bahasa Iya apa? benar. Kalau misalkan dia nyampe berarti panjang. Nah, misalkan dia keluar dari yang ujung, maka itu adalah najis. Ini hanya sekedar selingan aja, sekedar. Berarti kalau dia sedang melakukan bersengkrama sama suami, kalau nyampe itu dia keluar gitu kayak. Loh, kalau udah bersengkrama ya sudah. Tapi dia keluar juga perempuan, mengeluarkan cairan juga. Itu beda lagi. Enggak, ini Ustaz cuma menggambarkan. Kalau itu nanti hukumnya ya. Ini ilmu. Enggak, ini apa namanya, gambarannya seperti ini. Kalau misalkan itu cairan keluar dari yang saking dalamnya. Jadi ini dia itu tidak lagi mujamaah, tidak lagi eksekusi dengan suaminya, tidak lagi dieksekusi, tidak. Jadi lagi biasa saja, kemudian keluar gitu loh, keluar cairan gitu loh. Ya nggak lagi ngapa-ngapain, tapi keluar sendiri gitu. Kemudian si perempuan ini dia yakin bahwasanya ini masih dari permukaan ya, maka itu tidak najis. Tapi kalau misalkan dia ngerasa itu dari dalam atau misalkan kali ya seperti itu, maka itu adalah